Pemaparan visi misi bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan, Hotel Santika BSD Serpong, 10 Juni 2015. Panitia telah mengundang bakal calon wali kota, wakil wali kota sebanyak 7 orang sesuai dengan laporan panitia pendaftaran yang mendaftar dan mengembalikan formulir pendaftaran. Kegiatan ini merupakan bagian tahapan seleksi bakal calon wali kota, wakil wali kota sesuai dengan peraturan organisasi Partai Hanura. Mudah-mudahan dengan ini dapat menghasilkan sesuatu yang menjadi harapan seluruh masyarakat Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan ini pula, panitia menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan masih banyak kekurangan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan visi misi ini bagian yang harus dilalui, baik secara organisasi di Hanura, tapi memang tahapan-tahapan ini bagian yang tidak terpisahkan. Manfaat dari pemaparan visi misi inilah yang artinya akan diketahui oleh tentunya baik internal Partai Hanura maupun undangan tadi ormas dan sebagainya, sehingga pemahaman ini sangat bermanfaat bagi tentunya bagi calon wakil wali kota, calon wali kota maupun wakil wali kota, sehingga masyarakat bisa terbawa sehingga menjadi pilihan yang terbaik. Jadi dalam menjalankan aktivitas nanti selaku pimpinan atau kepala daerah, mohon bukan hanya menjaga moralitas etika, dasar-dasar religius keagamaan hanya urusan pribadi dan keluarga, tapi yang lebih penting bagaimana masyarakat Kota Tangerang Selatan tetap beretika, berbudaya, menjaga integritas moral, menjaga bahwa Tangsel masyarakatnya religius. Nah, ini penting sebagai seorang pimpinan. Perlu kami sampaikan dan kami perkenalkan dulu, saya moderator Ahmad Hanafi, dan juga kami perlu sampaikan dan perkenalkan tentang tim seleksi bakal calon dan tim panelis. Di partai politik beliau sebagai Ketua Bapilu Provinsi Banten, Ibu Ida Dariah sebagai Wakil Ketua
Partai Hanura DPC Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Imroni sebagai Wakil Sekretaris, Bapak Ilham Syah sebagai Wakil Sekretaris. Posisi tim sel berada di sebelah kiri bapak-bapak. Dan Sudadi sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kota Tangerang Selatan, Bapak Rashidah Sunalubis mewakili akademisi di partai politik Kota Tangerang Selatan, beliau ada sebagai Dewan Pakar. Yang ketiga adalah Bapak Eli Mulyadi, dan kita tengah bersama beliau adalah Ketua DPD Hanura Provinsi Banten. Hadirin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini saya dapat kesempatan yang pertama untuk memberikan paparan visi misi. Waktu 10 menit, sudah terluang 2 menit untuk pembukaan saja, mohon izin. Jadi saya langsung pada paparan visi misi saya. Kenapa pada kesempatan pagi hari ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, melihat situasi dan kondisi Tangerang Selatan sesuai dengan pengamatan kita bahwa kita memang tinggal di Tangerang Selatan. Saya mengambil visi di dalam persyaratan calon atau bakal calon wali kota Tangerang Selatan yang saya mendaftar di Hanura, yaitu terwujudnya kota pelayanan publik terdepan, sejahtera, nyaman, dan berkeadilan. Kenapa saya pilih ini? Sesuai dengan pengamatan kita bahwa Tangerang Selatan ini sumber daya alamnya sangat minim, bahkan dikatakan tidak ada. Yang banyak sumber daya manusia. Untuk itulah sumber daya manusia. Selamat datang Pak Inas. Mohon izin. Siapa? Saya teruskan bahwa terwujudnya kota pelayanan publik terdepan, sejahtera, nyaman, dan berkeadilan. Sesuai dengan kondisi masyarakat Tangerang Selatan yang sumber daya manusianya banyak, sumber daya masyarakat minim, maka itulah yang kami buat, di mana tujuannya bahwa apabila Yang Maha Kuasa mengizinkan, ini menjadi kristalisasi program kerja saya ke depan. Karena apa yang saya paparkan ini adalah kristalisasi daripada kegiatan keseluruhan yang saya mengkristal menjadi kota pelayanan publik terdepan, di mana Tangerang Selatan daerah yang sangat dinamis di wilayah sekitar Jabodetabek. Dan kita mengupayakan bahwa Tangerang Selatan menjadi kota pelayanan terdepan di antara kota-kota yang berada di wilayah DKI Jakarta. Sejahtera, di sini kita maklumi bahwa semua masyarakat Tangerang Selatan umumnya pada menginginkan sejahtera. Bagaimana caranya kita mensejahterakan masyarakat? Kita lihat bahwa banyak kesenjangan yang timbul di Tangerang Selatan. Di antaranya bagaimana kita meminimalisir kemiskinan yang ada di Tangerang Selatan. Karena walaupun ini kota Tangerang Maju, masih ada masyarakat yang kategori miskin di dalam data Biro Statistik. Bagaimana kesenjangan pendapatan antara masyarakat ekonomi lemah dengan ekonomi tinggi? Bagaimana kesenjangan antar wilayah pembangunannya di wilayah 7 kecamatan yang ada di kota Tangerang Selatan? Inilah yang kita maksudkan mensejahterakan, nyaman. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, semua masyarakat pada umumnya manusia ingin hidup nyaman. Bagaimana kita melaksanakan agar masyarakat Tangerang Selatan ini bisa merasa nyaman tinggal di Tangerang Selatan? Kita tahu bahwa Tangerang Selatan ini penduduknya memang orang Tangerang Selatan, tapi mereka banyak berusaha di wilayah luar, katakanlah DKI, malamnya saja tidur di Tangerang Selatan, banyak mayoritas seperti itu. Dan bagaimana mereka meninggalkan rumahnya untuk bekerja, itu dia juga merasa nyaman, aman, tidak khawatir. Jadi perlu adanya terciptanya kondisi bahwa mereka meninggalkan Tangerang Selatan untuk berusaha dengan rasanya aman, nyaman. Ini bicara Tangsel yang pertama, yaitu visi misi Tangsel bersih. Kenapa saya menaruh tempat pada posisi yang pertama, yaitu Tangsel bersih? Jujur saja, kita melihat Tangerang Selatan ini masih jauh dari kategori Tangsel bersih, yaitu Tangsel bersih daripada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Banyak kasus di Tangerang Selatan ini yang bahkan kepala dinas sudah ada beberapa yang
kasus hingga masuk di ranah hukum, bahkan masuk di sel, kita sebut saja seperti itu. Nah, ke depan tentunya semualah, baik seluruh calon maupun seluruh masyarakat berharap Tangerang Selatan ini ke depan akan bersih daripada unsur KKN tersebut. Bicara selanjutnya, bersih selanjutnya ini yaitu bersih daripada sampah. Tangerang Selatan ini belum mempunyai, kalau bicara tempat pembuangan sampah itu Cipedang, itu belum ada teknologi yang ternyata mampu bagaimana cara mengatasi sampah sehingga sampah tidak lagi menjadi persoalan yang pelik di Tangerang Selatan. Terkait bersih yang selanjutnya, Tangerang Selatan ini seperti bicara cerdas, modern, dan religius. Religius di Tangerang Selatan ini saya rasa masih kurang diekspor secara maksimal. Kenapa? Banyak masih penyakit-penyakit masyarakat yang ada di Tangerang Selatan. Kita harus mampu membersihkan itu. Jujur, di wilayah Alam Sutra mungkin saja kita sebut BSD, Bintaro, banyak sekali lah praktek-praktek terselubung adanya penyakit-penyakit masyarakat. Misal, mereka punya kedok itu semacam pijat kesehatan. Ternyata di dalamnya itu banyak hal-hal yang cenderung terkait prostitusi yang kita sebut. Itulah yang penyakit masyarakat. Nah, ke depan itu terkait bersih dari KKN, bersih dari sampah, bersih dari penyakit masyarakat tersebut, kita menempatkan pada unsur di nomor 1. Yang berikutnya adalah Tangsel asri. Bicara Tangsel asri, sama-sama kita mengetahui Tangerang Selatan ini belum menempatkan masyarakat Tangerang Selatan untuk menikmati lingkungannya secara asli. Asli ini bukan terkait kepada penghijauan saja. Kita pengen bagaimana ke depan nanti, taruhlah di 7 kecamatan yang ada di wilayah Tangerang Selatan, setiap kecamatan minimal 2-3 akan ada semacam taman-taman bermain. Taman-taman bermain ini bukan hanya untuk penghijauan saja, tapi taman-taman bermain lengkap dengan fasilitas wifi gratisnya, dengan misalnya memang nanti ada ya video-video atau televisi dan lain-lain. Nah, itu menjadi tempat titik berkumpulnya atau bermainnya masyarakat Tangerang Selatan bersama anak-anaknya. Jadi aksi itu bukan hanya saja terkait penghijauan, namun juga letak tata ruangnya. Bicara di Tangerang Selatan ini cukup menjamur sekali adanya apartemen. Apartemen khususnya wilayah di Ciputat dan Ciputat Timur saja ada mungkin sekitar 5-6. Bagaimana cara mengatasinya? Ke depan itu saya ingin agar ada klaster-klaster yang memang karena luas Tangerang Selatan ini tidak sampai 150 km persegi, sudah otomatis ke depan itu memang bangunan arahnya ke vertikal. Dan untuk itu dipersilakan kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Shaleh MT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para panelis, direksi, dan anggota yang saya hormati, pada hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, wassyukurlah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat bersilaturahim untuk dalam rangka penyampaian visi dan misi Balon Wali Kota Tangerang Selatan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya menyampaikan visi dan misi yang sudah saya buat, yang saya sampaikan dan akan saya jelaskan bahwa visi dan misi terwujudnya Tangerang Selatan yang cerdas, modern, religius menuju masyarakat kota Tangerang Selatan yang sejahtera. Dalam misinya itu ada beberapa kegiatan-kegiatan
yaitu mewujudkan masyarakat Kota Tanggerang yang sejahtera, cerdas, yaitu di pengertian cerdas di sini ketika masyarakat yang cerdas, berkemampuan serta memiliki kapasitas melalui pendidikan formal maupun non formal. Modern merespon kemajuan zaman yang semakin cepat dengan langkah yang tetap lebih cepat dengan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga yaitu religius, menciptakan masyarakat yang bertakwa dan mampu mengekspresikan dirinya sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran agama yang dianutnya. Untuk mewujudkan misi ini, itu meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Meningkatkan SDM unggul, sehat, cerdas, dan normal melalui pendidikan gratis tingkat dasar, gratis biaya kesehatan masyarakat, prasejahtera, dan pemerataan pembangunan, penyediaan fasilitas masyarakat. Meningkatkan perekonomian daerah berdaya saing berbasis perdagangan, jasa, dan pariwisata dengan bersihkan ekonomi kerakyatan. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam pelayanan prima kepada masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat moral, material, spiritual, berdasarkan nilai-nilai keimanan dan keagamaan. Percepatan pembangunan perekonomian dengan mendorong pertumbuhan investasi daerah dipadukan dengan pengembangan pasar tradisional dan modern. Tujuan terwujudnya masyarakat Kota Tangerang Selatan yang sejahtera dengan sasaran yaitu tata pemerintahan dan aparatur pemerintahan, dunia pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia bersaing secara menyeluruh, perekonomian daerah berbasis perdagangan, jasa, pariwisata, dan budaya, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh lapisan masyarakat. Lalu bagaimana strateginya? Itu dengan menjalankan regulasi secara konsekuen. Secara konsekuen, aturan-aturan yang ada dilaksanakan tanpa kecuali. Mengevaluasi efektif penerapan regulasi yang sudah dilaksanakan. Menerapkan kebijakan publik yang terkait dengan masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan ekonomi daerah, serta pemberdayaan masyarakat. Memperluas interaksi pembangunan dengan memperkenalkan peran pemerintah, masyarakat, dan pengusaha secara akademisi. Strategi programnya bagaimana ya? Mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, mewujudkan sumber daya manusia unggul yang sehat, cerdas, bermoral, dan profesional, mewujudkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing berbasis perdagangan, jasa, dan industri pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak dari tim pengkaji, Bapak dari tim seleksi maupun dari DPP, dan teman-teman rekan-rekan dari Partai Hanura, staf para pimpinan yang lain, pers, wartawan yang masih siang ini bertahan di sini untuk ikut mendengarkan visi-misi yang akan saya sampaikan terkait dengan pencalonan saya sebagai Wali Kota Tangerang Selatan untuk periode 2016-2021. Perlu kami sampaikan bahwa kali ini adalah kali kedua saya mencalonkan diri. 2010 lalu saya pernah ikut mencalonkan dan ikut penjaringan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, masih belum bisa terwujud. Dan untuk kali ini, pilkada kali ini saya mencoba untuk kembali penjaringan, di mana Partai Hanura ini adalah partai kedua setelah saya ikut penjaringan di Partai Demokrat sebelumnya, kemudian Partai Hanura ini, terus Partai PKS, P3, dan PDI Perjuangan sendiri. Perkenankan dengan ini saya akan sampaikan visi misi dan program saya untuk menjadi Wali Kota Tangerang Selatan periode 2016-2021. Ini mungkin harus saya bacakan supaya lebih jelas. Saya
ya mudah-mudahan bisa sampai 10 menit ya, 10 atau 15 menit. Pertama adalah pendahuluan. Ya, melalui dokumen ini saya sebetulnya nama lengkap saya ada depannya ada kuningnya Pak. Jadi kan cewek juga sih sebenarnya. Uning Heri Gagarin SMM atau yang lebih dikenal dengan Heri Gagarin. Ini akan menyampaikan visi misi dan program sebagai calon wali kota Tangerang Selatan Provinsi Banten 2016-2021 sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Visi misi dan program ini sekaligus mendorong saya untuk dengan tulus ikhlas dan rendah hati menerima amanah dari partai untuk maju sebagai calon wali kota Tangerang Selatan. Formulasi visi ini guna mengemban amanah untuk membangun kota baru Tangerang Selatan 2016-2021 yang digagas melalui gagasan Tangsel yang maju, Tangsel maju yang berdaya saing, aman, nyaman, dan sejahtera. Penjelasan makna atas pernyataan visi saya adalah: 1. Tangsel maju yang berdaya saing bermakna meski masih tergolong kota yang baru terbentuk. Jadi sekarang hampir tahunan Pak. Dengan segala potensi yang ada diharapkan mampu terus bersaing dengan kota dan kabupaten lain khususnya di sekitar lingkaran Tangerang Selatan. Jadi Tangsel ini sebagai kota satelit juga dan umumnya seluruh kota di seluruh Indonesia dalam segala aspek pembangunan. Tangsel yang aman itu bermakna terciptanya rasa aman, tertib, tentram, dan damai. Tangsel yang nyaman bermakna terciptanya rasa nyaman baik bagi para pendatang maupun masyarakat yang menetap di Tangerang Selatan. Tangsel yang sejahtera yaitu bermakna terwujudnya derajat kehidupan penduduk Tangsel yang layak, sehat, dan manusiawi. Kota Tangsel adalah sebuah kota baru yang hingga detik ini masih menjadi kota paling terakhir di Provinsi Banten. Mudah-mudahan nanti akan ada lagi kota Tangerang Barat. Jadi pada tanggal 26 November 2008 telah disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang pembentukan Tangsel di Provinsi Banten. Undang-Undang 51 2008 merupakan landasan yuridis formal yang dijadikan dasar terbentuknya kota Tangerang Selatan. Kota ini mampu menjanjikan kehidupan yang aman, nyaman, berdaya saing, dan tentunya menuju sebuah kesejahteraan jika pemerintah dan masyarakat secara optimal menjawab tantangan, memanfaatkan potensi dan peluang, serta mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Kebersamaan merupakan sebuah harga mati guna menjawab tantangan kepemimpinan eksekutif yang solid, ya, didukung legislatif, yudikatif, pers, dan masyarakat. Itu merupakan sebuah jawaban menghadapi tantangan tersebut. Dengan modal kebersamaan atau kegotong royongan, tata kelola, dan kepemimpinan yang optimal, insya Allah pemerintah Kota Tangerang Selatan dan masyarakat Tangsel akan mampu berdaya saing, memanfaatkan segala peluang dan potensi yang ada demi kemajuan untuk mencapai kesejahteraan. Tangsel maju yang berdaya saing, aman, nyaman, dan sejahtera adalah visi saya dalam menjalankan roda pemerintahan Tangerang Selatan 2016-2021 jika Partai Hanura memilih saya. Dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka formulasi misi yang digagas adalah sebagai berikut. A. Melayani masyarakat dengan prinsip layanan prima. Kemudian menciptakan dan membangun tata pemerintahan berkaidah good governance. Membangun sarana dan prasarana kota yang menjamin kenyamanan dengan melihat prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Memberdayakan potensi masyarakat. Dalam hal ini memberikan otoritas kepada masyarakat untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahan yang terbaik melalui beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Saya melihat bahwa sekarang ini masih banyak potensi masyarakat di Tangsel itu masih belum dioptimalkan. Jadi masih ada kesenjangan akibat terhambatnya pembangunan di Tangerang Selatan ini. Kemudian menciptakan lingkungan kehidupan kota yang dinamis. Kita lihat bahwa Tangsel ini adalah Tangsel yang modern, ya kan? Jadi perlu adanya penciptaan lingkungan kehidupan kota yang dinamis
atau progresif guna mendorong pertumbuhan. Penjelasan makna atas pernyataan maksud adalah sebagai berikut. Kalau tadi visi, sekarang misinya. Misinya adalah melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima. Ini menjadi misi saya yang pertama, ya, karena kami melihat bahwa nanti kalau saya sudah ada wakil wali kota terbentuk yang dipilih oleh masyarakat juga, sebagai suatu keharusan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Prinsip pelayanan prima ini bermakna bahwa pelayanan ini harus mengutamakan norma seperti keramah tamahan, cepat, transparan, bermutu, ada kepastian hukum, dan efisien. Bapak untuk memaparkan visi misi 10 menit mulai dari sekarang, dan jika kemudian tepat 10 menit kami cut atau sebelumnya juga kami masih Bapak punya waktu 2 menit, kami ingatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Ahmad Hanafi sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Edi Mulyadi, SE Maka, selaku Ketua DPD Partai Hanura Banten. Yang saya hormati Pak Haji Gunaral, selaku Ketua DPD Partai Hanura cabang Tangsel. Yang saya hormati Pak Haji Rashid Lubis, selaku Dewan Pakar PKS Hanura. Kalau bajunya udah mirip Hanura. Dewan Pakar Partai Hanura Tangsel, Bapak Ibu tim seleksi, Pak Haji Imron, Bu Ida, Pak Haji Agus Yadi, satu lagi maaf dari Pak Haji Ilham, serta Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semuanya senantiasa sukses dan sejahtera. Bapak Ibu yang berbahagia, presentasi visi misi siang hari ini saya memberi judul membangun Tangsel yang asri dengan aparat yang melayani. Saya memperpendek visi misi saya dengan sebuah tagline Tangsel yang asri dan melayani. Bapak Ibu yang berbahagia, beberapa masalah mendasar yang ada di Tangsel 5 tahun ke depan, saat ini dan 5 tahun ke depan, diantaranya adalah sebagai kota yang berkembang pesat setelah mekar dari Tangerang, Tangsel memiliki masalah cukup besar pada masalah transportasi terkait dengan pola penduduk Tangsel yang sebagian besar bekerja di DKI. Masalah ini menimbulkan kemacetan di setiap hari, baik pada saat jam pulang maupun berangkat kantor. Pertumbuhan Tangsel, perkembangan pembangunan di Tangsel juga membuat Tangsel ini arahnya saat ini menjadi kota yang keras dan gersang. Pertumbuhan infrastruktur baik jalan maupun jembatan maupun pembangunan jalan-jalan belum diimbangi dengan penghijauan yang memadai, sehingga Tangsel ini kalau dibiarkan situasinya berkembang linear, 5 tahun ke depan akan menjadi kota yang gersang dan keras bagi warganya. Kemudian masalah berikutnya Tangsel adalah lemahnya layanan publik. Yang paling mendasar adalah lemahnya perizinan di Tangsel ini. Sudah menjadi rahasia kita semuanya, mengurus IMB dan urusan-urusan lain terkait dengan perizinan, entah IMB, KTP maupun hal-hal yang terkait dengan perizinan, sulit di Tangsel. Dan kalau cepat juga harus ada upaya ekstra untuk mempercepat perizinan di Tangsel. Ini dialami oleh hampir sebagian besar masyarakat Tangsel. Kemudian
angka pengangguran di Tangsel masih cukup tinggi, ada 29.000 sekian menurut data BPS tahun 2014. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita sering mendapatkan SMS terkait dengan gangguan keamanan yang masif yang ada di Tangsel. Baik yang bersifat kejahatan tipiring, tindak pidana ringan, tindak pidana teroris, ataupun benturan antar kelompok masyarakat yang ada di Tangsel. Ini beberapa kali benturan kelompok masyarakat yang di Tangsel ini menjadi isu di tingkat nasional. Kemudian infrastruktur sudah dibangun di Tangsel, tapi kualitasnya masih jauh dari yang diharapkan, terutama di daerah-daerah yang jalan-jalan lingkungan, jalan-jalan desa dan jalan lingkungan. Memang ada perkembangan, tapi kualitasnya jauh dari yang diharapkan. Apa yang tidak kami lakukan kalau nanti terpilih menjadi pemimpin di Tangsel? Yang pertama, di sektor pendidikan, yang tidak dilakukan adalah yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik di Tangsel ini. Jumlah sekolah sudah cukup banyak, tapi RKB untuk sekolah-sekolah negeri masih perlu ditambah. Keluhan warga saat ini terkait dengan pendidikan Tangsel adalah sekolahnya ada, fasilitasnya ada, tapi kualitas tenaga pendidiknya masih perlu banyak pengayaan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Haji Imroni, Bapak Ilham Syah, Ibu Dadaria, dan Bapak Haji Agus Yadi, dan juga pada Pak Gunara, Pak Eli, dan Bapak Dr. Andes Kasih Lubis, dan juga kepada Pak Inas, dan juga kepada kawan saya, teman-teman sama-sama di DPRD, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang tanpa mengurangi rasa hormat saya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, khususnya keluarga besar dari DPD Hanura Kota Tangerang Selatan. Dan juga kepada MC, izin saya lupa namanya Pak. Apa namanya Pak? Pak Ahmad Hanafi, ya. Terima kasih. Saya kata saya bisa dikasih bonus karena visi-misi saya banyak Pak. Izin saya sebentar untuk menyampaikan, memaparkan bahwa apa yang menjadi visi dan misi Kota Tangerang Selatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2001 dari awal visi-misi yang pertama kali yang tadi tidak ada yang pindah-pindahkan. Visi dan misi Kota Tangerang Selatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2001, lanjut, yaitu visi dan misi saya lebih kepada hal bagaimana meneruskan apa yang menjadi visi dan misi pada saat saya menjabat sekarang ini sampai dengan insya Allah amin sampai dengan tahun 2016. Apa yang menjadi visi misi kami pada saat ini adalah menjadikan Tangerang Selatan sebagai sebuah kota yang madani, kota yang mandiri, kota yang damai, kota yang asri, di mana bagi saya moto Tangerang Selatan sebagai kota yang cerdas, modern, religius, saya maknai adalah sebagai masyarakatnya yang kita cita-citakan, kita idam-idamkan adalah masyarakat yang cerdas, masyarakat yang modern, dan juga masyarakat yang religius. Visi dan misi di mana Tangerang Selatan sebagai kota, lanjut, yaitu sebagai Tangerang Selatan sebagai kota yang maju, sejahtera, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Dengan misinya, apa yang menjadi visi kita diwujudkan dalam sebuah misi, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing, menyediakan infrastruktur kota yang mewadai, mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan, mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kerakyatan, mewujudkan penyelenggaraan good governance. Sehingga apa yang saya tuangkan dalam visi misi yang pertama adalah Tangsel sebagai Tangsel madani, mandiri, damai, dan asri, maka selanjutnya adalah Tangsel rumah dan kota kita. Karena tagline saya sekarang ini adalah mari menata Tangsel rumah kita bersama. Harapan saya 5 tahun pertama ini saya membuat sebuah fondasi yang baik, insya Allah mudah-mudahan menata rumah kita, dan 5 tahun ke depan insya Allah amin kalau Allah mengizinkan dan mayoritas masyarakat. Makna visi yang tadi saya sampaikan, skip langsung aja. Itu
yang sejahtera dalam arti kota yang warganya memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi baik dalam aspek material maupun spiritual melalui upaya-upaya pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatan kehidupan keberagamaan di dalam masyarakat, pembinaan UMKM, penerapan program pemerintah yang mengadopsi prinsip-prinsip projok, propur, dan progro, dan pengembangan kehidupan seni dan budaya. Sejahtera berarti setiap orang memaknai sejahtera. Manakala kita sudah memiliki satu motor, tapi kita tidak merasa sejahtera kalau kita belum memiliki 2 motor. Manakala kita memiliki 1 buah mobil, 1 buah rumah, tapi kita merasa belum sejahtera. Tetapi inilah yang saya maknai arti dari sejahtera bagi masyarakat Tangerang Selatan. Hal ini akan saya wujudkan di dalam sejahtera yang sejahtera diwujudkan melalui melakukan berbagai program yang bersifat terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual, meneguhkan komitmen untuk melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan dalam rangka membangun insan yang cerdas, berkarakter tangguh dan mandiri, meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan juga melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik dalam rangka pencegahan atas timbul dan menyebarnya penyakit, mengembangkan kemampuan dan kemandirian keuangan daerah, membangun kehidupan keberagamaan di masyarakat yang mencerminkan azas toleransi, kebersamaan, persatuan, dan tolong-menolong, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai religius bagi setiap individu. Lanjut. Melaksanakan program dan kegiatan, izin saya tidak menyebutkan, hanya membacakan 10 menit, harus betul-betul 10 menit ya Pak ya? Jadi saya langsung saja Pak ya. Jadi ini yang isi ini dari sejahtera ini Pak. Lanjut saja, sejahtera dan berdaya saing. Berdaya saing yaitu menciptakan kota yang berdaya saing dalam arti membangun sebuah kota yang memiliki nilai lebih melalui penyediaan sarana dan prasarana yang baik, menjaga dan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, membangun iklim investasi yang baik, penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas, dan penyediaan pelayanan dari pemerintah yang menerapkan prinsip good governance. Hal ini diwujudkan dalam sebuah misi yaitu membangun sarana dan prasarana kota yang baik yang tidak melibatkan ekonomi biaya tinggi sehingga akan mendukung peningkatan daya saing kota. Melaksanakan upaya-upaya untuk menjaga, memelihara, dan terus mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat yang merupakan faktor yang penting dalam menarik investasi, serta meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas yang merupakan aktor dan faktor penentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan investasi di wilayah, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dengan fokus pada penerapan prinsip good governance dan excellent service delivery, serta memanfaatkan secara optimal teknologi informasi dan komunikasi. Berwawasan lingkungan, membangun kota yang berwawasan lingkungan dalam arti kota yang memberikan kenyamanan, keserasian, keamanan, dan kesehatan bagi warganya melalui pembangunan yang memegang prinsip kepedulian terhadap lingkungan hidup, memperhatikan fungsi dan tata ruang kota, melibatkan partisipasi pihak-pihak yang terkait, dan merefleksikan sisi dari estetika. Hal ini dengan menyelenggarakan pembangunan kawasan lingkungan yang meletakkan kebutuhan warga dan kelestarian hidup secara sejajar, serasi, dan berkesinambungan, melaksanakan pembangunan yang mendukung terciptanya rasa nyaman dan aman bagi warga dalam menjalankan aktivitasnya, serta mendukung terciptanya lingkungan yang sehat bagi warga, melakukan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan bidang lingkungan hidup, serta menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi seluruh stakeholder, para pemangku kepentingan yang ada di Kota Tangerang Selatan, yang ada di wilayah untuk sama-sama menjaga lingkungan hidup serta menerapkan prinsip pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Lanjut. Permasalahan pokok yang di Tangerang Selatan ini yang sedang kami secara bertahap satu demi satu kita selesaikan, baik di bidang pendidikan maupun juga di akses pelayanan kesehatan, infrastruktur, dan juga tentang peningkatan kemiskinan dan pengangguran walaupun secara nasional dan di Provinsi Banten kita di bawah rata-rata. Dan setelah kita bongkar lagi ternyata ini akibat dari urbanisasi yang begitu tinggi. Penataan kawasan perkotaan yang masih perlu ditingkatkan dengan merefleksikan penataan fungsi dan sistem pengembangan yang baik, akses masyarakat terhadap perumahan yang layak masih terbatas, sistem transportasi yang masih belum terintegrasi,
dan juga kompetensi aparatur sebagai pelayan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, reformasi birokrasi harus ditingkatkan, dan masih belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat, stakeholder lainnya dalam proses pembangunan dan penataan kota di Tangerang Selatan. SWOT saya tidak perlu sampaikan. Ini beberapa hal implementasi program. Saya boleh izin mengadu ke depan, Pak? Ya, boleh Pak ya? Atau saya di sini tadi deh? Kalau saya nggak bohong, Pak nggak lihat saya. Ini istirahat lain, Pak. 1 menit buat buka halaman. Iya. Nanti ada bonus Bu. Karena satu-satunya calon wali kota hanya 1 perempuan. Baik, siap. Terima kasih, Pak. Moderator baik. Baik, terima kasih. Jadi implementasi ini juga kecil sekali Pak. Saya langsung izin sini aja Pak ya. Ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih. Bahwa strategi implementasi program dari visi misi yang tadi saya sampaikan, yaitu dalam rangka meningkatkan dukungan sarana prasarana, kompetensi sumber daya aparatur, standar operatif prosedur, dan peluang kerjasama dengan pihak lain dalam bidang pendidikan dalam rangka mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai dari proses pendidikan. Jadi tidak hanya sarana prasarana yang kita bangun, tetapi juga bagaimana sistem pembelajaran yang efektif untuk anak-anak kita, dan sekarang era globalisasi maka terbuka untuk pihak siapapun dalam rangka meningkatkan kecerdasan anak, mengembangkan sarana prasarana kompetensi sumber daya aparatur, standar operating prosedur, dan peluang kerjasama bidang kesehatan dalam rangka mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai dalam proses pembangunan bidang kesehatan, meningkatkan daya dukung infrastruktur agar dapat menopang aktivitas masyarakat dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, mendorong terciptanya perluasan tenaga kerja melalui peningkatan jumlah dan jenis investasi yang masuk, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan, dan melakukan pembinaan wirausahawan dan UMKM, serta mengembangkan sistem penataan kota yang mendukung terciptanya kawasan berwawasan lingkungan, bukan hanya dapat meningkatkan kualitas hidup warga masyarakat, juga dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan juga mendorong terciptanya pembangunan perumahan dan pemukiman oleh pihak swasta yang menerapkan prinsip berimbang dan membangun perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mengembangkan sistem transportasi publik yang dapat mendukung mobilitas warga masyarakat atas dasar prinsip terpadu, terjangkau, tepat waktu, dan ramah lingkungan. Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan sehingga akan terwujud aparatur pemerintah yang profesional, berintegritas, dan beretika, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder lainnya melalui program-program bersifat persuasif, meningkatkan keterlibatan warga, membangkitkan rasa kebersamaan, dan rasa memiliki serta positif bagi pengembangan program CSR. Prinsip yang dipegang dalam rangka melaksanakan misi, program, dan kegiatan, yaitu mencerminkan adanya kombinasi yang seimbang antara partisipasi yang berasal dari bawah, bottom up, dengan yang berasal dari atas atau top down, dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan, dan alhamdulillah per tahun ini kita melakukan elektronik musrembang. Elektronik musrembang ini kita lakukan dalam rangka transparansi, sehingga tidak ada lagi, harapan saya ke depan, keluhan masyarakat mengenai persoalan bahwa mereka sudah 2 tahun, sudah 3 tahun mengusulkan tetapi tidak di ACC tersebut. Elektronik musrembang ini kita sedang susun kembali berdasarkan musrembang kelurahan kecamatan, dan dalam waktu dekat kita akan upload di website Tangerang Selatan sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung hasil musrembang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan juga tingkat kota. Semaksimal mungkin berupaya untuk melibatkan stakeholder yang memiliki keterkaitan yang signifikan dengan proses pembangunan, seimbang, serasi, berkelanjutan, terpadu, menyeluruh berdasarkan inovasi dan kreativitas, dilandasi sikap profesionalisme, integritas, dan kredibilitas. Meletakkan tujuan pembangunan, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera berdasarkan keimanan dan ketakwaan sebagai tujuan utama, dan salah satu yang menjadi moto dari Provinsi Banten sebagai provinsi kita adalah iman dan takwa. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan inayah kepada kita, sekaligus kesempatan pada sore hari ini dalam rangka pemaparan visi misi calon wali kota Tangerang Selatan. Mudah-mudahan acara yang dipandu oleh Pak Hanafi, moderator, akan berjalan lancar sebagaimana yang kita harapkan. Bapak, Ibu, dan para panelis yang saya hormati, menyambung apa yang disampaikan oleh moderator yang mana riwayat hidup saya,
saya tambahkan bahwa kali ini periode kedua saya sebagai anggota DPRD Kota Tangerang Selatan. Atas pengalaman-pengalaman saya di Tangerang Selatan, atas praktek nyata yang saya laksanakan di Tangerang Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Tangerang Selatan, maka saya dapat susun kali ini dengan visi dan misi untuk menjadi wali kota Tangerang Selatan periode yang mendatang. Secara singkat, saya ingin sampaikan bahwa saat ini Kota Tangsel bukan lagi penyangga ibu kota, tetapi pusat pertumbuhan baru bagi metropolitan Jabodetabek. Megapolitan Jabodetabek terbesar kedua di dunia setelah Tokyo. Yokohama lebih besar dari megapolitan New York. Ini berdasarkan penelitian. Kota Tangerang Selatan adalah kota yang punya potensi untuk berdaya saing secara global. Kota Tangerang Selatan menjadi simpul konektivitas megapolitan Jabodetabek. Kota Tangerang Selatan akan kita optimalisasi peran pusat-pusat pertumbuhan baru. Tumbuhnya pusat-pusat bisnis alternatif menyebabkan bergesernya pusat pertumbuhan ekonomi ke kawasan Tangerang Selatan dari daerah-daerah lingkungannya. Konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan Tangsel dengan Jakarta, Banten, dan Jabar, baik konektivitas jalan raya, tol, dan non-tol, transportasi massal, sarana bisnis, dan IT. Saya kasih gambaran bahwa ke depan ada Tangerang Raya, lalu dikelilingi DKI Jakarta, dikelilingi Provinsi Banten, dan berbatasan dengan Bogor, Depok, Jawa Barat. Ke depan, kalau ini dibuat connecting antara daerah-daerah tadi, maka Tangerang Selatan adalah satu daerah yang primadona dalam pembangunan ke depan. Kota berdaya saing global. Selama ini kita adalah menjadi penyangga ibu kota. Kalau lahir berdasarkan Undang-Undang 51 2008, ketika Tangerang Selatan lahir, ketika periode pertama pemerintah di Kota Tangerang Selatan, kita kejar kuantitas pembangunan dari segala aspek, menyediakan infrastruktur, membangun SDM, menarik investasi, menambal jalan, penerangan jalan, penyediaan air, pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, pendampingan jalan. Semua kita kejar secara kuantitas. Artinya volume yang kita kejar supaya itu cukup semua. Tapi untuk ke depan, untuk periode yang kedua ke depan, saya kira bukan pada tempatnya lagi kita mengejar untuk kuantitas, karena memang semua sudah cukup. Infrastruktur sudah, sekolah-sekolah sudah, rumah sakit tidak kalah banyak, pembangunan lain-lain sudah. Hanya yang akan menjadi tujuan atau menjadi sasaran untuk ke depan adalah kualitas. Ini yang akan kita tingkatkan. Kualitas daya saing infrastruktur. Misalnya, kalau kemarin kita kejar kuantitas untuk infrastruktur jalan, jalan asal ada badan jalan dan kita bangun seadanya di aspal, dan sekarang kita tingkatkan kualitasnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, agar ekonomi di lingkaran yang tadi saya katakan kita dilingkari oleh beberapa kota-kota penyangga ibu kota yang lainnya, kita akan menjadi kuat. Kualitas dan daya saing manusia, artinya sekolah-sekolah yang sudah ada kita tingkatkan kualitasnya untuk menjadikan sumber daya manusia di Tangerang Selatan betul-betul berkualitas dan dia punya daya saing. Dan kualitas daya saing investasi, bagaimana cara pemerintah memanage
tata ruang yang ada agar dapat diminati oleh investor dari luar untuk masuk ke Tangerang Selatan sehingga bisa membangun bersama pemerintah di Tangerang Selatan. Seperti contoh, jalan berkualitas tonase tinggi, jaringan jalan antar klaster, jaringan jalan antara klaster di Tangerang Selatan pun sampai sekarang sudah ada connecting, tapi kualitasnya yang harus kita tingkatkan lagi. Kita perbesar, kita perlebar, itu akan membawa pertumbuhan ekonomi yang tidak kecil. Lalu jaringan LPG, lampu penerangan jalan yang hemat energi tentunya, penyediaan air bersih kualitas, jejaring internet, jejaring pipa gas, kualitas pembelajaran di sekolah, sarana kesehatan berkualitas, taman-taman kota tematik, dan sapu hijau. Para panelis yang saya hormati, kota yang cerdas adalah sistem yang cerdas hanya mampu dijalankan oleh komponen kota yang cerdas. Komponen cerdas harus dikembangkan baik dari sistem yang dibangun, smart system, kebijakan yang disusun, smart policy, birokrat yang melaksanakan, smart birokrasi, dan masyarakat yang menggunakan smart fuel. Artinya, semua ini harus berangkat dari kualitas manusia yang ada di Tangerang Selatan. Mulai hari ini, kita akan bangun betul-betul yang bisa melahirkan manusia-manusia yang memang smart. Bagaimana cara memulainya? Yaitu kita mulai Kota Tangerang Selatan dengan smart system, artinya serba elektronik, baik dari segala aspek kehidupan di, sehingga pada saat kita membuka suatu, misalnya kita ke kantor wali kota atau ke tempat taman kota, kita siapkan elektronik di sana, sudah dibuka, apapun yang ada di sana akan terbuka di situ dengan sendirinya. Nah, itu yang kita akan indikan. Lalu tadi saya sebut pertama bahwa kita harus, karena kita sebagai kota, salah satu kota penyangga ibu kota yang ada di tengah, jadi kita berusaha bagaimana menjalin kerjasama untuk kota yang terintegrasi. Integrasi antara sektor ini merupakan kunci terlaksananya kota berdaya saing global. Terpenuhinya integrasi ini akan mewujudkan kota hibrid, kota yang responsif dan mampu dengan cepat menjawab seluruh persoalan di lapangan. Artinya, integrasi antara sektor, termasuk pengambilan kebijakan, birokrasi, fiskal, pembiayaan, sosial masyarakat, itu masuk dalam ruang subsistem. Lalu tata kota, infrastruktur pemerintahan, jalan dan transportasi, sanitasi dan air, energi, IT, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan listrik, hak sistem. Nah, ini semua yang menjadi rumusan dalam membangun kota Tangerang Selatan ke depan. Para panelis yang saya hormati, kota yang terintegrasi adalah strategi integrasi sistem kota secara komprehensif. Subsistem integrasi kebijakan, integrasi birokrasi, integrasi sosial. Satu, sinergi masyarakat. Barangkali saya tidak perlu terlalu ini, para panelis sudah ada semua ya, sudah terbagi semua. Tapi karena kalau kita mau interaktif, saya kira tidak perlu saya dibacakan semua. Tapi yang pasti, visi kita ingin kalau saja nanti kita menjadi wali kota, ada di Hanura, atau saya menjadi wali kota, visi saya ke depan kita akan bangun Tangerang Selatan ini kota yang cerdas dan terintegrasi. Misinya tentu kita akan bangun infra yang akan mendukung ke arah sana.